Kali ini ada kisah nyata seseorang yang terpaksa menikahi genderuwo demi anaknya. Dunia ini memang terkadang tidak bisa kita pahami dengan akal sehat. Apalagi banyak fenomena yang tidak kasat mata, yang sering menyelimuti masyarakat. Kasih ibu tidak akan ada habisnya. Pepatah ini kiranya cukup pas untuk menggambarkan betapa kerasnya perjuangan seorang gendis, wanita yang sudah berusia 40 tahun. Kehidupan rumah tangganya pada awalnya sangat bahagia. Suaminya yaitu si Hendro, seorang pria yang sangat bertanggung jawab. Ia juga ayah yang baik dan sangat menyayangi ketiga anaknya. Suatu saat mereka harus pindah dari Surabaya ke kota Brebes. Maklum, ketika itu Mas Hendro dimutasi ke kantor cabang perusahaan tempatnya bekerja. Dimutasi ke kantor cabang perusahaan tempatnya bekerja dengan posisi dan jabatan, juga gaji yang tentu saja jauh lebih baik. Semula mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia di tempat yang baru. Namun justru di kota telur asin inilah kepahitan itu berawal. Ya, tragedi itu bermula dari vonis kanker otak terhadap anak ketiga mereka, yaitu Ardi Firmansyah, yang ketika itu baru berumur 5 tahun. Kenyataan ini sungguh memukul batin si gendis, juga batin suaminya. Sejak si bungsu divonis mengidap kanker otak, gendis sering melihat Mas Hendro melamun seorang diri. Memang dibanding kedua anaknya yang lain, Mas Hendro jauh lebih menyayangi si bungsu. Sebab sejak bayi merah, anak ini memang sering sakit-sakitan, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari mereka. Mungkin karena itulah tumbuh kasih sayang yang sangat besar dari mereka berdua, terutama Mas Hendro yang pernah menyebut Ardi sebagai anak yang akan memiliki banyak keajaiban. Sebab ketika gendis mengandungnya, Mas Hendro mengaku sering bermimpi ditemui seorang kakek-kakek memakai sorban putih mirip sosok wali yang menitipkan anak padanya. Namun mimpi hanyalah mimpi, kenyataan tetap berbicara lain. Meski biaya pengobatan si kecil ditanggung oleh asuransi kesehatan dari perusahaan tempat Mas Hendro bekerja, namun penyakit yang diderita oleh Ardi relatif langka dan sulit disembuhkan. Maka usaha mereka membawanya berobat di berbagai rumah sakit ternama di kota itu sepertinya hanya sia-sia. Bila sedang kumat, si kecil Ardi sering jatuh pingsan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membawanya ke rumah sakit untuk sekedar mendapatkan penanganan gawat darurat. Mereka hampir putus asa menghadapi keadaan si bungsu. Puncaknya pada musim libur Hari Raya Idul Fitri di tahun 2009 silam, mereka sekeluarga memutuskan mudik ke kampung halaman di Wonogiri. Di samping ingin berlebaran bersama keluarga, rencananya kesempatan ini juga akan mereka gunakan untuk mencari cara alternatif guna mengobati penyakit si Ardi. Namun manusia hanya bisa berencana, sedangkan Tuhan yang menentukan. Itulah yang terjadi. Seminggu setelah tinggal di rumah orang tuanya gendis untuk menikmati liburan, dan sebelum mereka membawa Ardi berobat secara alternatif, ternyata Tuhan telah memanggilnya lebih dulu. Ardi mengembuskan nafas terakhirnya
dalam gendongan sang ayah. Kepahitan ini terjadi hanya 3 hari setelah hari raya Idul Fitri. Betapa berdukanya mereka sekeluarga karena kepergian si Ardi jatuh pada hari yang semestinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi malam harinya, Ardi masih sehat dan bermain-main dengan mereka. Namun saat menjelang subuh, ia pingsan setelah lebih dulu kejang-kejang karena menahan sakit pada kepalanya. Sampai akhirnya, ia tidak kuat lagi melawan rasa sakit itu. Kepergian si bungsu sungguh merupakan kehilangan yang teramat besar bagi mereka. Sebagai ibu yang merawatnya sejak masih dalam kandungan, sudah barang tentu sulit bagi Gendis untuk mengikhlaskan kepergiannya. Mas Hendro pun sepertinya merasakan hal yang sama. Namun sebagai lelaki, ia sudah pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sang istri. Buktinya walau masih dalam kedukaan, karena masa liburan yang sudah habis, maka setelah tahlil 7 hari kepergian Ardi, Mas Hendro kembali ke Brebes untuk melakukan rutinitasnya sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Sementara itu Gendis sendiri lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Demikian pula dengan kedua anaknya, yang ketika itu baru duduk di kelas 1 dan 2 SMP. Mereka tetap tinggal di Wonogiri, bahkan karena kedekatan dengan sang kakek dan juga neneknya. Kedua anaknya ini memilih pindah sekolah. Sejak kepergian si bungsu, hari-hari yang dilalui terasa sangat hampa. Berat pula bagi si Gendis untuk kembali ke Brebes, mengingat kedua putra dan putrinya juga enggan untuk menyusul ayahnya pulang ke sana. Karena keadaan ini, pada akhirnya Gendis pun lebih memilih menetap di Wonogiri. Suaminya cukup mengerti dengan pilihan itu. Ia tahu pasti kalau kondisi jiwanya Gendis masih sangat labil. 5 bulan berlalu sejak kematian si bungsu. Mas Hendro masih rutin mengirim mereka uang untuk biaya hidup setiap bulannya. Di bulan ke-6, sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya kini terjadi. Kiriman uang dari Mas Hendro tidak kunjung tiba sesuai jadwal biasanya. Mendapati kenyataan ini, Gendis mencoba menghubunginya lewat sambungan ponsel miliknya, tapi ternyata tidak tersambung. Ketika Gendis kontak lewat telepon kantor, pihak resepsionis malah mengatakan kalau Mas Hendro sudah mengundurkan diri sejak sebulan yang lalu. Berita ini benar-benar membuat Gendis merasa pusing 7 keliling. Mengapa Mas Hendro mengundurkan diri dari pekerjaannya tanpa terlebih dahulu meminta pendapatnya, atau setidaknya memberitahu kepada Gendis apa yang telah terjadi dengannya? Mengapa ia begitu berani mengambil keputusan yang sedemikian gegabah? Apakah ia sudah mendapatkan pekerjaan yang lain yang jauh lebih menjanjikan? Setumpuk pertanyaan itu tidak pernah Gendis dapatkan jawabannya. Sebab sejak Gendis menerima berita itu, Mas Hendro seolah telah menghilang dari jagat raya ini. Tidak pernah secuil pun Gendis mendengar kabar tentang suaminya. Berulang kali ia menghubungi nomor ponselnya, namun yang didengar hanya suara operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Betapa kecewanya si Gendis, sebab Mas Hendro pun sama sekali
tidak pernah mengontaknya, walau hanya sekejap saja. Kemana perginya Mas Hendro? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Ia telah pergi tanpa pesan, meninggalkan Gendis dengan kedua anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup yang sangat besar sekali, terutama untuk pendidikannya. Di tengah keputusasaan, Gendis bertemu dengan sahabatnya semasa SMA dulu. Sebut saja namanya adalah Ana. Waktu itu Gendis sangat terkejut melihat keadaan Ana yang sepertinya sudah menjadi orang sukses. Ia bisa menyetir mobilnya sendiri. Mobilnya sangat bagus dan juga sangat mewah sekali. Tidak hanya itu, ia juga sudah menyandang gelar sebagai seorang haja, dan ia tampak cantik sekali dengan balutan busana muslimnya. Bagaimana ceritanya sampai kehidupan Ana bisa berubah dengan sedemikian drastis? Padahal Gendis tahu persis bagaimana asal-usul sahabatnya. Ia lahir dari keluarga petani yang sangat miskin sekali. Bahkan sewaktu sekolah dulu, ia sering menunggak SPP. Dan kalau jajan di kantin, sering kali Gendis yang mentraktirnya. Melihat Ana yang sudah hidup senang, terus terang saja Gendis merasa sangat iri padanya. Sahabatnya itu seolah-olah bisa membaca perasaannya si Gendis. Buktinya seminggu setelah bertemu dengannya, ia mengundang Gendis untuk datang ke rumahnya. Dan ketika Gendis sampai di rumahnya, kekaguman padanya semakin besar saja. Bagaimana tidak, rumah Ana yang megah dan cukup mewah membuat Gendis menganga. "Suamimu di mana, An?" tanya Gendis ketika melihat suasana rumah yang sepi. Ana tersenyum sambil menyuguhkan cemilan di hadapannya. "Aku sudah 5 tahun menjanda, Dis," jawabnya. Mendengar jawabannya, Gendis merasa sedikit tidak enak. Namun Ana sepertinya tidak merisaukan pertanyaan barusan. Nyatanya ia segera menyambung penjelasannya. "Suamiku selingkuh, Dis. Jadi kupikir mending bercerai saja. Lagi pula sekarang ini keadaanku sudah cukup mapan. Karena itu meski mantan suamiku sering meminta ingin kembali, tapi dengan tegas selalu kutolak. Apalagi kedua anakku juga sudah besar. Mereka tidak pernah menanyakan bapaknya. Ya beginilah kehidupanku, dan aku merasa cukup bahagia meskipun tanpa suami. Oh ya, bagaimana keadaan rumah tanggamu, Dis?" Karena ditodong pertanyaan seperti itu, akhirnya tanpa tading aling-aling, Gendis menceritakan bagaimana porak-porandanya keluarganya. Sebagai sahabat, sepertinya Ana sangat tersentuh mendengar cerita dari Gendis, dan lalu ia berkata, "Aku ini tetap sahabatmu, Dis. Karena itu aku juga ingin melihat hidupmu bahagia. Masalahnya, apakah kamu mau melakukan solusi yang akan kuberikan? Dan apakah kau akan mempercayainya?" "Solusi? Seperti apa solusi yang akan kau tawarkan, An?" Gendis balik bertanya. "Kau harus kawin dengan Gendruwo." Betapa terkejutnya si Gendis mendengar jawaban dari mulut mungil sahabatnya. Bagaimana mungkin Ana yang sudah menyandang titel sebagai seorang haja sampai tega hati menawarkan solusi sesat itu kepada Gendis? Seolah bisa membaca keterkejutan itu, Ana buru-buru menyambung ucapannya sambil tersenyum. "Kau jangan buru-buru berpikir negatif.
Kau pasti menyangka ini semacam pesugihan, bukan? Sama sekali tidak, Dis. Menurutku ini halal. Kau akan dinikahi dengan makhluk itu secara Islam. Selama kau menjadi istrinya, gendruwo itu akan menafkahimu secara lahir dan batin. Bila kau sudah merasa punya cukup modal, kau bisa bercerai dengannya. Dan yang paling penting, ritual ini tidak ada tumbal macam-macam. Asal kau tahu saja, aku bisa seperti ini juga karena melakukan ritual itu. Setahun lalu aku meminta cerai sebab aku sudah merasa punya cukup modal untuk berusaha sendiri. Gendruwo itu bersedia menceraikanku, dan sekarang hidupku menjadi tenang sebab aku juga bisa menjalankan ibadah. Setelah mendengar penjelasan dari Ana, Gendis mulai tertarik untuk mengikuti jejaknya. Terlebih lagi kehidupan saat itu memang sangat susah. Bapaknya yang selama ini menjadi tulang punggung sudah berhenti bekerja karena penyakit diabetes yang merongrong tubuhnya. Belum lagi Gendis juga harus memikirkan biaya sekolah dan masa depan kedua anaknya. Walau bagaimanapun, mereka harus terus sekolah dan kuliah sampai ke perguruan tinggi. Dan dengan kedua alasan tersebut, akhirnya Gendis meminta Ana untuk mengantarkannya ke rumah orang pintar yang katanya sudah biasa memandu ritual kawin dengan gendruwo. Singkat ceritanya, Ana mempertemukan si Gendis dengan Ki Badrawi, seorang paranormal yang biasa mengawinkan manusia dengan gendruwo. Setelah mendengarkan penjelasan tentang keinginan yang disampaikan oleh Ana, Ki Badrawi mengaku bersedia membantu. Namun Gendis diminta untuk mempersiapkan semua kelengkapannya, seperti apel jin dan berbagai sarana lain untuk selamatan ritual perkawinan itu. Ana bersedia membantu Gendis untuk menyiapkan semua keperluan. Benar juga kata si Ana, ritual perkawinan itu memang seperti halnya prosesi perkawinan dalam aturan hukum Islam. Artinya ada saksi, penghulu, wali, pengantin dan juga ijab kabul. Bahkan juga mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram. Untuk walinya langsung diwakilkan kepada Ki Badrawi, sebab ayah Gendis memang tidak mungkin bisa dihadirkan. Jadi dalam prosesi pernikahan itu, Ki Badrawi bertindak sebagai wali sekaligus penghulunya. Karena mempelai lelaki tidak bisa dilihat oleh mata Gendis, maka proses ijab kabul pun sangat janggal menurutnya. Sama sekali tidak ada ucapan akad nikah. Meski kemudian wali dan saksi langsung mengesahkannya. Yang juga terasa aneh, setelah prosesi pernikahan selesai, Ana berbisik di telinga si Gendis. "Gendis, suamimu itu tampan sekali, Dis. Kau beruntung mendapatkannya." "Tampan? Bagaimana mungkin?" Ana mengatakan ini pada Gendis. Padahal Gendis sama sekali tidak melihat keberadaan suaminya. Apakah memang Ana bisa melihat perwujudannya sehingga ia berkata demikian? Gendis tidak tahu pasti. Yang jelas Gendis meyakini kalau Ana hanya membohonginya. Buktinya Gendis mengalami ketakutan yang teramat sangat ketika di malam Jumat Kliwon. Karena malam itu, suami gaibnya datang dan ingin menjalankan kewajibannya. Di malam pertama, memang sesuai dengan pesan Ki Badrawi, malam pertama Gendis dengan suaminya akan dimulai
persis pada malam Jumat Kliwon. Dan menurut paranormal itu, setelah menjalankan kewajibannya di malam pertama, maka suaminya akan memberikan nafkah materinya berupa tumpukan uang dalam jumlah yang lebih dari cukup. Persis di malam Jumat Kliwon, kebetulan di kampung tempat Gendis tinggal sedang ada orang hajatan dengan hiburan musik dangdut. Kedua anaknya sejak sore sudah minta ditemani menonton. Karena ada niatan khusus, tentu Gendis menyuruh mereka pergi menonton sendiri. Yang tinggal di rumah hanya ayahnya yang terbaring kesakitan dan ibu yang selalu setia menemaninya. Menjelang pukul 12 malam, kedua anaknya sudah pulang dan mereka tidur di kamar depan. Gendis sendiri masih menunggu apa yang akan terjadi. Pintu kamar ia kunci rapat-rapat, meski udara malam itu terasa sangat panas dan gerah. Sesuai dengan pesan Ki Badrawi, Gendis sudah berdandan dengan cantik, dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian dari dukun itu, yang baunya cukup menyengat. Gendis seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati malam pertama. Dan menjelang pukul 1 dini hari, masih tetap tidak terjadi apa-apa. Gendis pun mulai lelah menunggu. Sambil menahan kantuk, ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ketika rasa kantuk sudah mulai menggelayuti pelupuk matanya, antara sadar dan tidak, Gendis dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam kamarnya. Aneh sekali, sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik dinding. Beberapa saat kemudian, bayangan itu semakin mempertegas wujudnya. Ya, seorang lelaki tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat, dan yang sungguh sangat aneh. Dia sama sekali tidak mengenakan pakaian, walau sehelai benang pun. Siapakah lelaki tinggi besar itu? Apakah dia Gendruwo yang telah sah menjadi suaminya? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Padahal Ana berkata, suaminya ini sangat tampan. Apakah Ana benar-benar sudah membohongi si Gendis? Berbagai pertanyaan mendera di hatinya. Gendis melihat lelaki bugil itu berdiri sambil memandangi tubuhnya. Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipi Gendis. Gendis bergidik dan berusaha berontak. Namun anehnya, seketika itu tubuhnya berubah sangat kaku, seperti terpasung oleh suatu kekuatan gaib. Dengan sangat ketakutannya, Gendis hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk itu. Setelah ia menyentuh pipi, lalu ia mengendus aroma rambut Gendis, lalu hidung dan bibirnya, menjalar di permukaan pipi, hidung, bibir dan dagu. Sekejap kemudian, lelaki menyeramkan itu seperti telah kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuh Gendis, hingga membuat nafas Gendis semakin terasa sesak. Bibirnya melumat, dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu mengapit kedua belah kakinya dan berusaha mengangkatkannya. Tolong, tolong! Gendis ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun celakanya, mulut Gendis bagai tersumbat. Teriakannya menggema di dalam rongga dada Gendis.
Tangan pria aneh itu semakin liar menggerayangi tubuh gendis, sebelum akhirnya membuka bajunya dan melepaskan kain yang dipakai oleh gendis. Desa nafasnya yang memburu, bagaikan sebuah kekuatan hipnotis yang membuat gendis hampir saja hilang kesadaran. Tetapi Tuhan masih menyayanginya. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, tiba-tiba saja mulutnya gendis berucap dengan lantang, "Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah." Ya, kali ini suara itu benar-benar keluar dari mulutnya. Dan yang terjadi di hadapannya saat itu sungguh sebuah kenyataan yang sulit dimengerti. Mendadak saja lelaki telanjang itu terpental dari atas tubuhnya sambil mengerang seperti seekor anjing yang terluka. Bersamaan dengan itu, tubuh gendis yang semula terasa kaku dapat digerakkan kembali. Spontan gendis melompat dari tempat tidurnya sambil menjerit-jerit memuji kebesaran nama Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Allahu Akbar. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Pujian-pujian itu keluar begitu saja dari mulut gendis dengan suara yang lantang. Sama seperti kejadian semula, sosok makhluk itu mengubah wujudnya menjadi bayangan hitam, lalu hilang seolah masuk ke dalam dinding. Tidak lama kemudian, kedua anaknya menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil ibunya. "Mama, Mama." Ketika pintu dibuka, mereka langsung berhamburan memeluk si gendis dan langsung bertangisan. "Apa yang terjadi, Ma?" tanya si Angga, anak sulungnya. Gendis hanya menggeleng-geleng sambil membiarkan air matanya mengalir deras membasahi sekujur wajahnya. Sungguh gendis tidak kuasa menjelaskan semua kepada kedua anaknya. Gendis tidak ingin mereka menudingnya telah melakukan kesesatan hanya karena tidak tahan menanggung kesusahan hidup. Siang setelah malamnya mengalami kejadian aneh tersebut, Ana datang menemui si gendis dan mengatakan kalau gendis telah gagal dalam melakukan ritual. "Biarkan saja aku jalani hidup seperti ini, An. Aku tidak ingin melakukan ritual kawin dengan gendruwo itu," kata gendis setelah mendengar penjelasan dari Ana. Meski mengaku kecewa, namun Ana cukup mengerti dengan perasaan si gendis. Sebagai sahabat, ia juga meminta agar gendis tidak sungkan-sungkan meminta bantuan padanya bila gendis memerlukannya. Namun sejujurnya, gendis tidak pernah berani meminjam uang kepada sahabatnya, walau dalam keadaan sesulit apapun. Ini semata-mata ia lakukan karena gendis takut sesuatu akan terjadi terhadap dirinya. Singkat ceritanya, tidak terasa sudah hampir 1 tahun. Peristiwa itu kini telah berlalu. Namun walau begitu, gendis masih mengalami perasaan traumatik. Sebab bayangan lelaki alam gaib itu masih sering menghantuinya. Ia sering datang dalam mimpinya dan menagih malam pertamanya kepada si gendis. Kenyataan tersebut sejujurnya membuat hidupnya sangat tercekam
Karena itulah, ia memohon kepada kiai yang ada di desanya agar memberikan doa atau amalan untuk menghilangkan keanehan tersebut. Dan gendis juga ingin agar diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Sebab kini gendis menjalankan usaha, mengkreditkan barang kebutuhan rumah kepada para konsumen. Gendis juga ingin sang kiai menerawang jejak keberadaan suaminya. Semoga kiai dapat memberikan solusi yang terbaik. Namun sampai sekarang, suaminya tidak kunjung ada kabar. Sebenarnya apa yang terjadi kepada suaminya? Gendis pun tidak tahu. Semoga suaminya gendis baik-baik saja. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.